Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Excel semuanya. Jumpa lagi dengan channel kesayangan kita semua, Belajar Excel. Kali ini Belajar Excel akan membahas apa itu pivot dan unpivot di Excel. Dan tentunya seperti biasa, file latihan untuk teman-teman langsung simulasi terlampir di deskripsi linknya. Sebelumnya, jangan lupa klik subscribe untuk terus mendukung channel ini agar kita buat tutorial-tutorial terbaru dan agar teman-teman juga tidak ketinggalan trik-trik menarik lainnya. Langsung saja kita bahas. Teman-teman jangan lupa untuk file latihannya terlampir di deskripsi. Silahkan di-download dulu, karena memang Excel ini bukan ilmu teori tapi ilmu praktek ya. Oke, di dalam file latihan ini, teman-teman lihat ada dua sheet ya. Sheet pertama yaitu unpivot, yang sheet kedua nanti untuk praktek pivot. Nah, apa itu unpivot? Tentunya teman-teman yang biasa menggunakan pivot table terbiasa dengan yang namanya format database ya. Format database yang seperti ini. Jadi teman-teman kalau mau melakukan pivot, membuat suatu pivot table, itu semua datanya itu harus terisi ya, harus terisi dan dia memanjangnya ke bawah ya, menjadi baris. Jadi setiap kolom ini kalau bisa diminimalisir, jangan panjang-panjang ke kanan, jangan menjadi kolom tapi harus menjadi baris ke bawah, sehingga nanti bisa di-drag di pivotnya gampang ya. Tapi kadang-kadang teman-teman punya file yang bentuknya table ya, bentuknya tabel yang sudah seperti ini. Yang dia ke kanan ya, memanjang ke kanan. Seperti ini ya, tahunnya di atas seperti ini malah ada dua ya, ada yang di merge juga sekalian. Kemudian ikannya juga ke kanan. Nah ini kalau teman-teman buat pivot dari sini, nggak bisa ya, nggak bisa. Kalaupun bisa ya bentuknya amburadul. Susah sekali untuk melakukan analisis data dengan pivot dengan kondisi data seperti ini. Ini nanti kita pelajari ya, bagaimana cara membuat data yang seperti ini, yang memanjang ke kanan seperti ini, yang format table, menjadi format database yang nantinya tentunya bisa dipivot. Ini namanya unpivot ya, unpivot. Dari tadinya kolom ke kanan, kita bikin nanti menjadi baris yang memanjangnya ke bawah ya datanya. Nah, apa itu pivot? Nah, kalau pivot teman-teman pasti sudah tahu ya, pakai pivot table. Bagaimana caranya membuat data yang tadinya database seperti ini bisa menjadi memanjang ke kanan ya, untuk memudahkan analisa. Nah, selain pakai pivot table, yang nanti akan kita bahas tentunya pakai Power Query. Karena pivot table ini ada kelemahan teman-teman. Nanti akan kita jelaskan pentingnya mengetahui cara pivot di Power Query ya. Oke, langsung saja. Pertama, kita melakukan unpivot ya, merubah bagaimana data seperti ini ya, yang memanjang ke kanan, menjadi memanjang ke bawah, menjadi baris. Kalau kita lakukan manual, teman-teman pasti tahu ya, pasti ada yang pernah mengalami melakukan manual, itu harus di copy satu-satu, misalkan di sini cumi ya, berarti harus di copy gini ya, di copy, ditaruh di sini, seperti ini ya, satu-satu seperti ini ya, dan semuanya. Bayangkan kalau datanya banyak teman-teman ya, itu pasti membutuhkan tenaga, dan kalau sampai salah mengcopy atau salah meng-cut, wah itu bahaya ya, bisa salah hasilnya nanti. Belum lagi ini harus di-repeat ya untuk provinsinya ke bawah dan nanti dilabelin tahun sekalian. Ini cukup rumit dan susah. Nah, kali ini kita praktekkan bagaimana dengan Power Query. Dan tentunya Power Query ini teman-teman, bagi yang punya Excel 2016, 2019, 365 itu sudah ada terinstall bawaan. Nah, yang pakai Excel-nya 2010 dan 2013 itu harus install add-in. Di mana download add-in-nya tentunya free ya, langsung dari website Microsoft. Linknya sudah ada di deskripsi, silahkan di-download saja dulu. Nah, bagi teman-teman yang pakai Excel-nya 2007, untuk unpivot ini bisa pakai cara lain, yaitu pivot wizard ya. Untuk pivot wizard sendiri sudah pernah kita bahas, ada videonya. Saya taruh di deskripsi juga untuk yang punya Excel 2007. Oke, langsung saja ya. Pertama kita blok tabelnya. Kemudian kita ke get data from table, karena kita mau mengambil database-nya dari table. Kita klik OK. Ini kita nggak usah conteng my table as header, karena kita tahu di sini ada merge dan segala macam. Headernya kita tentukan nanti saja. Kita klik OK. Nah, kalau sudah teman-teman, kita lihat polanya di sini. Di sini teman-teman, yang tadinya merge itu otomatis unmerge dan dia 000 ya. Teman-teman bisa lihat. Begitu juga dengan provinsi, dia berarti yang di atasnya, yang bawahnya 0. Kalau teman-teman lihat, headernya di sini sebenarnya ada dua. Ada dua, ini headernya. Ini ada dua
variabel ya. Ini kayak ini tahun dan nama ikan. Nah, ini biar kita nggak kehilangan informasi, ini harus kita merge dulu. Tentunya karena header itu nggak bisa 2 baris ya. Jadi header nggak boleh 2 baris, dia harus dalam 1 baris. Berarti kita harus merge dulu. Kalau di cara yang lama, yang video lama yang saya taruh linknya di deskripsi, itu ada salah satu juga pakai Power Query karena caranya itu harus kita merge-nya di awal ya. Tapi kita sekarang bagaimana merge-nya itu di dalam sini. Kita tahu bahwa aturannya kita nggak bisa nge-merge baris ya. Kita nggak bisa nge-merge baris yang ada di query ini. Tidak ada opsi. Tapi kita punya opsi nge-merge kolom. Makanya pertama yang harus kita lakukan yaitu kita transform dulu tabel ini. Ya, kita transpose ya. Yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Sehingga teman-teman bisa lihat header tadi yang ada 2 itu sekarang ada di kolom nomor 1 dan kolom nomor 2. Setelah jadi kolom, tentunya kita bisa nge-merge dengan mudah ya teman-teman. Tapi teman-teman lihat di sini 00, kita harus isi dulu ya, biar nanti nggak kehilangan informasi. Cara mengisinya, kita fill-nya ke bawah, maka kita pilihnya ya, klik kanan, fill ke bawah, down ya. Sehingga dia sudah terisi semuanya. Kalau sudah, kita klik saja pakai Ctrl, klik sehingga dua-duanya keblok, kemudian klik kanan, dan kita merge. Kita pilih separator yang paling gampang, misalkan koma, biar nanti kita splitnya juga gampang, kita okein saja. Kemudian selanjutnya, teman-teman kita balikkan lagi ya, karena memang seharusnya ini jadi kolom ya, bentuknya seperti ini sebelumnya. Kalau sudah, kita jadikan ini menjadi header ya, tadinya kan ini bukan header, tadinya hanya salah satu dari baris ya, bagian dari baris. Kita klik di sini, use first row as headers. Jadi dia maju ke atas ya. Oke, untuk unpivot kolom ini, teman-teman, ada 2 cara. Pertama, kita klik kolomnya, kita blok kolomnya yang mau di unpivot. Cara ngebloknya biar semuanya, karena misalkan tabelnya banyak, itu bisa pakai Ctrl Shift ya, langsung ke ujung sini. Kalau sudah, kita klik kanan, kemudian unpivot column. Nah, ini cara pertama untuk unpivot kolom ya. Sekarang kita bisa lihat bahwa kolom yang tadi kita unpivot sudah jadi baris, dan yang value-nya juga sudah jadi kolom tersendiri. Cara yang kedua, teman-teman ya, kita balik lagi, bisa klik kolom yang tidak mau di unpivot. Ini berarti kan kita mau unpivotnya yang ini ke kanan, ini yang tidak kita unpivot. Klik kanan di sini, kita pilihnya unpivot other columns ya, sehingga kolom yang lain lah yang nanti akan di unpivot. Kita okein, hasilnya sama. Yang kalau sudah teman-teman, berarti tinggal kita split saja. Caranya klik kanan, kemudian teman-teman pilih split column, by delimiter ya, delimiternya jelas koma, seperti yang sudah kita bikin di awal. Kita oke saja. Sekarang sudah jadi format database, kita tinggal ganti namanya saja, tahun, nama ikan, kemudian jumlah produksi misalkan. Oke, karena ini dalam query, teman-teman misalkan masih ada pengolahan data lainnya ya, mau digabung dengan data lain, modifikasi data itu sangatlah mudah. Nah, tapi kalau sudah selesai, teman-teman tinggal close and load saja. Close and load tuh. Ini bisa langsung kita bikin pivotnya teman-teman ya dari query ini ya. Nggak usah dibikin tabel lagi, tapi kalau mau dibikin tabel juga bisa. Misalkan saya bikin langsung pivotnya ya, pivot table. Klik di sini, new worksheet saja. Nah, sudah bisa ya, provinsi, tahun, ini terserah kita mau jadi apa. Karena sudah dalam format database. Kemudian mudahnya Power Query teman-teman, kalau kita ada yang lupa, misalkan seperti ini ya. Ini provinsi tadi kok masih ada komanya ini. Jangan khawatir teman-teman, bisa kita kembali lagi ke query-nya, terus kita bersihin ya. Klik 2 kali saja di sini. Nah, ini bisa kita rapikan. Oke, sudah ya, sudah rapi dan sudah bisa di pivot. Salah satu kelebihannya jika dengan Power Query ini ya, bedanya dengan Pivot Wizard, tentunya teman-teman bisa update data dan tidak usah mengulang lagi proses yang tadi dari awal ya. Misalkan ini ada data baru dari Lampung misalkan. Ini kan data awalnya tadi ya. Ini datanya saya run between aja. Misalkan seperti ini teman-teman ya. Ada data baru. Teman-teman nggak usah ngerapiin lagi dari awal. Cukup ya ke pivot sini. Kemudian ke data, di refresh saja. Kita lihat, nah ada tambahan Lampung.
Jadi semuanya sudah otomatis. Beda kalau teman-teman pakai cara manual ya, harus ngerapiin lagi. Oke, sekarang yang kedua, apa itu pivot? Nah, pivot ini teman-teman, pivot ini kita merubah dari data yang ke bawah ya, menjadi ke samping seperti yang tadi. Tentunya, kenapa kita harus lakukan di query? Kenapa harus di query kalau kita bisa lakukan ini di pivot ya? Kalau di pivot kan seperti ini. Provinsi ya, tinggal di gini-gini saja. Kemudian, misalkan seperti ini. Nah, ini kan pivot ya, dia memanjang ke kanan. Atau saya mau nama ikannya memanjang ke kanan, seperti ini ya. Ini kita pivot berarti. Cumi-cumi ikan, nama ikannya kita pivot ke kanan. Kalau dengan pivot ini pivot ini merupakan hasil akhir teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngolah data, dan bentuk yang seperti ini sebenarnya itu di tengah-tengah gitu, di tengah-tengah proses pengolahan. Bukan hasil akhir yang kita tampilkan sebagai analisa, tapi itu bagian dari pengolahan yang dia di tengah-tengah, nanti masih mau digabung lagi dengan data yang apa, mau di-merge lagi ya, mau dimodifikasi lagi lebih lanjut. Nah itu kalau dengan pivot seperti ini akan kesulitan. Karena mau nggak mau, teman-teman harus copy dulu ya, copy value segala macam. Nah dengan Power Query, teman-teman bisa melanjutkan ya, pengolahan data teman-teman yang tadi. Sehingga pivot ini diperlukan dalam pengolahan data di Power Query. Caranya cukup mudah, teman-teman tinggal diklik saja di tabelnya ya. Kemudian ke data, ya, tentunya kita masukkan ke Power Query-nya dulu. Nah, kalau sudah ke Power Query, teman-teman tinggal klik-klik saja mana yang mau dipivot, mana yang mau dijadiin kolom ya dari baris ini. Misalkan saya mau jadikan baris tahun ini sebagai kolom. Tinggal diklik saja di baris tahun ini. Kemudian, teman-teman ke transform, ke pivot kolom ya, dijadikan kolom. Kemudian, value-nya kita isi jumlah produksi. Kita klik OK. Sudah jadi ya. Jadi, tahunnya memanjang ke kanan, jadi kolom. Nah, bagaimana kalau saya mau nama ikannya yang jadi kolom? Ya, klik saja di nama ikan, kemudian pivot kolom, kemudian value-nya kita isi jumlah produksi. Nah, teman-teman lihat kalau di sini ada advanced option ya, ini apa saja kita bahas kalian. Ada pilihan-pilihan ya. Ada count, ini berarti hanya menghitung ya. Count not blank, kemudian ini diambil minimum maksimum saja. Ini median, kemudian average ya, rata-rata. Kemudian sum, kita sum. Down aggregate. Nah, down aggregate ini kita gunakan jika kita nggak mau menjumlah, kita nggak mau menghitung ya. Kita pengennya ya isinya seperti isi yang sebelumnya saja gitu. Kita pilih down aggregate. Tapi yang untuk kasus ini karena nama ikan ini datanya double-double sehingga kita pilih sum sehingga nanti bisa nge-sum saja. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat dia sudah memanjang ke kanan. Nah, bagaimana kalau saya pengen seperti yang sebelumnya ya? Misalkan di sini nama ikan terus kemudian sama tahun. Nah, tentunya karena kita tahu bahwa aturan kolom itu hanya boleh satu baris terdiri dari satu sel gitu ya, nggak boleh dua baris atau dua sel jadi kolom. Itu bisa kita akalin dengan merge dulu teman-teman. Kita merge dulu aja yang tahun dan nama ikan ini. Kita bisa merge kolom. Kita pilih separatornya mungkin tab. Kita okein saja. Nah kemudian klik di sini. Baru kita pivot kolom ya. Kita pilih jumlah produksi, kita oke kan. Sudah jadi ya, ini sudah jadi memanjang ke kanan, kemudian ada tahunnya ya, tahunnya, dan nama ikan. Oke, kalau teman-teman ngolah data dan ini prosesnya di tengah, tentunya ini sangat mudah, teman-teman bisa melanjutkan lagi ya, bisa tambahkan data yang lain, bisa di-merge lagi atau dimodifikasi sedemikian rupa, itu sangatlah mudah di Power Query ini. Tapi kalau teman-teman sudah selesai ya sudah, di close and load saja. Bisa kita close and load ya. Oke, demikian pembahasan pivot dan unpivot yang ada di Power Query. Jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa di klik like, kemudian di share ke teman-teman yang lain, karena tidak ada salahnya. Kita berbagi manfaat, kita berbagi kebaikan, kita berbagi ilmu kepada banyak orang. Semoga dapat menjadi amal kebaikan bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam belajar Excel.